Baik kawan-kawan, hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana membuat sebuah laporan keuangan yang sederhana. Jadi kita akan buat sebuah laporan keuangan yang simple, yang intinya kita tahu uang kita kemana-mana dan sedang dipakai untuk apa saja. Jadi kita akan pakai aplikasi Microsoft Excel. Jadi sudah ada aplikasinya. Kemudian, nah dalam contoh ini saya akan sampaikan bahwa hal yang paling sederhana yang kita butuhkan adalah nomor, kemudian tanggal, deskripsi, sama debit, kredit, dan saldo. Nah, nanti dari contoh ini, laporan keuangan ini bisa menjadi acuan buat teman-teman yang menjalankan usaha, baik itu UMKM, UKM, atau perdagangan yang bersifat transaksi sederhana. Memang banyak sekarang aplikasi-aplikasi yang menyediakan sistem laporan keuangan ya, dalam artian ada debit dan kredit. Namun secara basic, secara dasar semuanya sama, yaitu ada debit dan kredit. Nah, kenapa kita harus buat laporan keuangan? Jadi laporan keuangan ini penting untuk mengetahui bisnis kita itu sedang berkembang, defisit, surplus, atau tidak ada perkembangan sama sekali. Karena banyak pemilik atau penjual yang tidak melakukan pembukuan seperti ini, sehingga tidak tahu kapan bisnisnya berkembang atau tidak berjalan sama sekali. Jadi intinya ada uang seperti itu. Nah, itu kurang pas untuk dijadikan mengembangkan sebuah bisnis. Oke, kita langsung saja ya. Jadi kita pakai Excel, kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom, dimana kolom-kolom ini pertama kita isi nomor ya. Jadi isi nomor aja, misalnya kita hapus dulu, kita mau tinggal kita isi 1, kemudian 2, blok aja, tarik dari sini ke bawah. Nah, dari sini teman-teman sudah punya isian untuk 11 nomor. Tanggal kita bisa pakai formatnya, jadi acuannya yaitu bulan, cara ngetiknya bulan, kemudian tanggalnya, kemudian baru tahunnya. Nah, ini tiap format berbeda, bisa jadi pengaturan teman-teman berbeda dengan yang punya saya. Kemudian di sini deskriptifnya. Jadi kita masukkan deskriptifnya, misalnya saldo awal tahun 2022. Jadi pertama kita butuh saldo pastinya. Kita masukkan 10 juta. Nah, dari saldo, rumus yang di belakang ini, karena ini baru ya, berarti sama dengan debit dikurangi kredit. Karena kreditnya 0, jadi otomatis saldonya kita menjadi 10 juta. Nah, dalam waktu berjalan bisa jadi di deskripsi keterangan ini kita ada transaksi, misalnya belanja kursi atau belanja bahan. Packing kita katakan 5 juta, kilo 4,6. Nah, kita rumusnya di sini yang saya pakai adalah saldo ditambah debit dikurangi kredit. Nah, ketemunya 5 juta. Nah, agar rumus di bawah ini kita tidak perlu mengisi kembali, misalnya kita ada transaksi penjualan ya, komisi atau penjualan dari 10 paket, kita katakan dapatnya transaksinya adalah 2.500.000. Nah, kita untuk menarik rumusnya biar enggak capek nulis terus, jadi kita taruh aja di belakang sini sampai jadi tanda plus hitam, kemudian tarik ke bawah sampai sini. Nah, di sini bukan sum, jadi kalau ini kan adalah untuk mengetahui total dari debit adalah penjumlahan dari
apa namanya D4 sampai dengan D21. Nah, sedangkan kredit juga sama dari E4 sampai E21. Nah, khusus di bagian F ini tidak bisa kita buat rumus F4 sampai dengan F21 karena tidak relevan. Jadi ini diambilkan dari debit dikurangi jumlah kredit. Nanti ketemunya 7.500. 7.500.000. Nah, kalau ini tidak sama dengan ini, artinya rumus kita ada yang salah atau bermasalah. Sehingga perlu dilakukan audit. Jadi misalnya kita katakan, nah ini saya tulis 6.500.000 ya. Nah, ini tidak sama. Jadi ini kita bisa tahu auditnya. Jadi kita bisa audit sendiri bahwa ada yang bermasalah dengan laporan keuangan kita. Nah, udah tinggal nanti bulan selanjutnya. Nah, untuk pada hari selanjutnya tinggal di copy aja tanggalnya, ini kita masukkan di sini. Kita ganti menjadi 16 misalnya. Jadi dasar dari pembuatan keuangan, laporan keuangan itu sangat sederhana. Jadi kita tahu debit dan kredit. Nah, data yang ini nanti kita bisa jadikan acuan bulanan, acuan tahunan, sesuai kebutuhan dari laporan keuangan teman-teman. Nah, cuma keuntungan kita mendata seperti ini adalah kita tahu bahwa sirkulasi keuangan kita kemana saja, sedang surplus atau minus. Nah, kita tahu dari sini. Nanti dari data-data ini kita bisa kategorikan ke kelompok-kelompok, misalnya yang rutin, misalnya bayar listrik, kemudian bayar internet. Nah, itu kan rutin, sehingga nanti kita bisa temukan ke pengeluaran kita selama 1 bulan itu berapa. Baik, itu dulu informasi atau panduan buat teman-teman yang ingin membuat sebuah laporan keuangan sederhana. Kemudian teman-teman juga bisa manfaatkan aplikasi yang sudah ada di ponsel, juga banyak. Cuma yang saya tekankan di sini adalah teman-teman mengetahui basic, artinya paling dasar dari sebuah pembukuan atau laporan keuangan. Baik kawan-kawan, itu dulu panduan kita atau informasi yang saya bagikan hari ini. Jangan lupa subscribe dan belajar terus sampai akhir hayat. Terima kasih.